kita bisa goyah. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena perubahan dunia ini yang sangat luar biasa juga, tetapi Yesus kita yang dahsyat yang tidak pernah berubah itu yang harus menjadi fokus orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, timbul pertanyaan. Kalau begitu Ibu Gembala, mengapa Allah mengizinkan perubahan terjadi dalam rencananya? Bukankah Tuhan Yesus itu tidak berubah? Amin. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi, hanya Allah kita yang tidak berubah, segala sesuatu bisa berubah. Supaya apa? Pertanyaan tadi, manusia takut akan Dia. Supaya apa? Manusia takut akan Tuhan dan berlari mendapatkan Tuhan. Jelas Bapak Ibu, pertanyaan tadi sering terjadi, sering kami dengar. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Allah mengizinkan perubahan untuk membentuk saya dan saudara. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita ada dalam posisi yang benar bersama Tuhan, apapun yang terjadi kita aminkan bahwa ini Tuhan izinkan untuk mendatangkan sesuatu kebahagiaan bagi saya dan saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ingat baik-baik di dalam kehidupan kita, Dia ingin menjadikan kita alat di tangannya. Alat apa? Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara? Dia ingin kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Dalam hal kecil pun, dalam bentuk apapun itu, lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saat saudara diizinkan Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan, saat saya dan saudara diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memimpin suatu persekutuan misalnya, atau menjadi pemimpin pujian di tempat ini, tidak usahlah menolak dengan alasan-alasan yang tak jelas. Tubuh kita memang bisa capek, ya. Mungkin kita bisa melakukan, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi saat kau melakukannya semua untuk Tuhan, saya rasa kekuatan itu akan saya dan saudara dapatkan. Ibu Jemima dari Tangerang, tadi dia bilang, Bu, saya dari Tangerang. Wah, tadinya saya mau suruh ganti jadwalnya, tapi itulah Tuhan Yesus baik. Pak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah mengizinkan perubahan dalam rencananya? Saya ingin membuka Amsal 3 ayat 5 dan sampai 7. Bapak Gembala boleh membacakan buat kita semua. Mengapa Allah mengizinkan perubahan dalam rencananya? Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu adalah lawannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hati dan pikiran kita, berarti lawannya jangan
saudara, mari lakukanlah. Amin. Lawan rasa malas kita. Lawan intimidasi kuasa kegelapan. Lawan. Saya percaya kita semua punya kekuatan yang Tuhan berikan. Dan kekuatan itu bisa melawan segala tipu daya iblis. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mengapa Allah mengizinkan perubahan dalam rencananya? Perubahan diizinkannya terjadi supaya saya dan saudara dapat percaya dan bergantung pada Tuhan dan bukan kepada pengertian kita sendiri dengan alasan-alasan kita sendiri. Dia izinkan terjadi. Mungkin minggu ini kita gagal dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa kita sudah berhenti untuk melakukan itu? Mungkin hari ini kita kecewa dengan orang yang ada di sekitar kita. Apa kita berfokus pada kekecewaan itu? Semuanya kembali. Tuhan izinkan ini terjadi karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sahabat-sahabat FB yang diizinkan Tuhan untuk bersama-sama mengikuti ibadah di sore hari ini. Marilah jemaat Tuhan, keluarga besar di SDA Anugerah Serang Kopassus, di dalam keadaan dan situasi saat-saat ini, Tuhan mengizinkannya terjadi untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia untuk saya dan saudara, untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, untuk tetap berlari kepada Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang ajaib, yang heran, yang besar, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kita boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu apa itu kekurangan, kami tahu apa itu kelebihan. Kami tahu, kami mengerti bahwa Engkau mengizinkan semua ini terjadi. Apa yang kami hadapi saat-saat ini Engkau izinkan terjadi karena Engkau ingin kami berlari kepadamu. Engkau ingin kami mendapatkan Tuhan. Engkau ingin kami terus bersekutu. Kami mempunyai iman yang dahsyat, yang luar biasa, seperti tokoh-tokoh yang diciptakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Situasi dan kondisi saat ini jangan membuat kita lari dari jalur kebenaran firman Tuhan. Jangan kita malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan dari tempat ini, dari pastori, kami sangat merindukan jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tapi biarlah keberadaan saat ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mungkin belum bisa berkumpul. Ini waktu-waktu yang kita belum bisa berkumpul. Ini waktu-waktu yang harus kita lakukan. Kita hanya berada dengan orang-orang yang ada di rumah, di keluarga, bersama dengan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mari Tuhan izinkan ini terjadi untuk kita semakin dekat dengan keluarga kita. Ya, mungkin kita kemarin-kemarin banyak menghabiskan waktu di luar tanpa keluarga kita. Mungkin kita kemarin melakukan hal-hal tanpa seizin istri, seizin suami. Kita tidak memberitahu hal-hal yang kita lakukan. Tetapi saat ini waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, semua ada waktu. Dan kembali saya mau sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua indah pada waktunya. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Segala puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di sore menjelang malam hari ini. Kami mau meresponi
kebenaran firman Tuhan kami aminkan, kami lakukan, kami praktekkan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saat ini kami tetap mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, sahabat-sahabat FB diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kebenaran firman Tuhan inilah yang akan menuntun kehidupan kami. Di saat-saat ini Tuhan, biarlah kami terus bersekutu di waktu-waktu yang Kau tentukan. Semua ada waktunya, semuanya ada masanya. Kami tahu apa itu kekurangan, kelebihan. Kami tahu Tuhan, karena firman Tuhan menjawab semuanya. Engkau mengizinkan ini terjadi karena Engkau mengasihi kami melebihi apa yang kami pikirkan. Engkau mengasihi kami Tuhan melebihi apa yang kami sudah dapatkan di saat-saat ini. Segala berkat-berkat yang Kau sudah berikan bagi kami, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, melebihi itu Tuhan. Karena Engkau ingin mendapatkan kami setia, taat sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami mengakhiri kebenaran firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan yang ajaib ini akan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama saya katakan